Finally, setelah berapa film, berapa tahun, dan berapa lama ngikutin DCEU, kita dapat film The Flash yang padahal udah di-announce dari awal-awal DCEU mulai tuh. Dan gua dapat kesempatan untuk nonton special screening dari film The Flash untuk nge-review filmnya buat kalian. Ini dia review film The Flash. So, buat kalian yang belum nonton trailer ataupun belum terlalu tahu ceritanya si film The Flash ini bakal kayak gimana, gue jelasin sedikit sinopsisnya. Jadi, karena si Barry pengen bawa ibunya kembali dari kematian atau pengen lihat nyokapnya lagi dan ngebebasin bokapnya dari penjara, Barry Allen balik nih ke masa lalu untuk mengubah hal-hal tersebut menjadi yang dia inginkan supaya mereka, dia, nyokapnya, dan bokapnya bisa jadi keluarga lagi. Cuma gara-gara perubahan ini, Barry nyiptain timeline baru di mana metahumans itu nggak ada. Dan karena ada ancaman General Zod yang datang ke bumi untuk menteraform dunianya, Barry Allen dan versi dia di timeline ini bersama Batman dan Kara Zor-El harus mutusin jadi satu tim untuk nyelamatin bumi. Tapi of course ada detail-detail lain yang gue nggak bisa ceritain karena ini reviewnya non-spoiler. Nanti kalau pengen denger soal spoiler-spoilernya, lihat di video Keramak selanjutnya karena bakal dibahas sama Bang Eka. Dan mungkin gue langsung aja bahas ya dari sisi positif hal-hal yang gue suka. Buat gue pribadi nih ya, ini subjektif. Menurut gue, The Flash adalah film DCEU pre-James Gunn era sebelum diambil alih sama James Gunn. Ini adalah film DCU terbaik selain The Suicide Squad. Ya, jadi menurut gue levelnya itu sama nih. Di paling atas, sisanya ada yang lain-lain di bawahnya. Ada alasan pribadi gue menganggap ini film terbaik DCU. Salah satu alasan itu adalah gue merasa ini film DCU paling emosional. Di sini kita dikasih lihat gimana Barry masih punya rasa rindu, rasa sayang dia terhadap nyokapnya, dan juga bokapnya of course yang di penjara. Dan itu benar-benar dieksplor dari awal film sampai akhirnya. Gimana si Barry masih grieving ya, masih merasa sedih nyokapnya nggak ada, dan dia ingat-ingat good times yang Barry, nyokapnya, dan bokapnya punya. Dan dieksplor banget, itulah jadi, menurutku jadi core dari film The Flash sendiri. Bahkan climax-nya pun, ya kalau biasanya kita nonton film-film superhero, climax-nya lebih ke big battle gitu. Climax-nya fokus ke sisi emosionalnya. Perasaan ataupun connection Barry terhadap nyokapnya dan bokapnya. Dan jujur, di momen-momen itu gue terharu. Dan ada satu momen yang bikin gue bahkan nangis gitu, tear up gue. Sebegitu emosionalnya, folks, menurut gue. Semua itu gak mungkin terjadi, gak mungkin emosional tanpa aktor-aktor yang berperan di film ini. Karena menurut gue, The Flash actingnya across the board bagus semua. Terutama dari Ezra Miller sebagai Barry Allen, The Flash. Walaupun of course ada hal-hal yang terjadi yang dia lakuin lah, tindakan kriminal dan dia kena cancel, tapi gak menutup kalau Ezra Miller berhasil mencapai potensinya untuk nge-portray atau acting sebagai Barry Allen, The Flash. Karena kelihatan banget dari ekspresinya, cara dia ngomong, monolog ataupun dialog dengan karakter-karakter lain. Di sini Ezra Miller nunjukin acting dia yang sebenarnya, yang menurut gua di sebelumnya di film-film sebelumnya nggak terlalu kelihatan ya, lebih ke bercanda-bercanda, jokey gitu kan ya. Belum lagi juga acting-acting dari supporting characters. Gua suka banget gimana aktris yang meranin nyokapnya Barry Allen diportray. Dan kelihatan banget ada chemistry ibu dan anak antara aktrisnya dan juga Ezra Miller sendiri. Dan juga gak lupa bokapnya Barry Allen yang walaupun di recast ya, tetap dapet momen yang heartfelt, sedih, tapi kelihatan ekspresinya dari tone-nya gimana dia, ya udahlah, apa yang terjadilah kayak gitu, accept his fate karena di penjara. Kelihatan juga itu koneksinya sama Ezra Miller tetap ada, makanya jadi believable gitu hubungan mereka sebagai anak dan orang tua. Dan tentunya ada supporting cast lain. Gua suka banget portrayal dari si Ben Affleck untuk
Batman ya, untuk Bruce Wayne juga, tetap jadi semacam mentor yang bijak untuk Barry Allen. Di sini berasa ada sisi lain ya, sisi mungkin gue bisa bilang sisi tua, sisi bijak lah ya, dari si Ben Affleck sendiri. Kelihatan banget, dan gue seneng dikasih momen antara Barry Allen dan juga Bruce Wayne / Batman di film ini, dan lumayan banyak di act pertama. Tentunya juga ada aktor dan aktris lain yang udah heavily marketed, kelihatan banget di trailer dan posternya. Tentunya Michael Keaton as Batman ya, sebagai Bruce Wayne, yang he does not miss. Masih berasa kayak Michael Keaton Batman yang di film-film sebelumnya yang dibikin sama Tim Burton, dan gue seneng banget. Nostalgia of course, kelihatan dia masih punya connection, masih menjiwai ya untuk peran Batman sendiri. Dan juga Sasha Calle sebagai Kara Zor-El, sebagai Supergirl, yang gak kalah juga actingnya dibanding aktor-aktor lain yang ada di sini. Walaupun ini pertama kali kita ngelihat dia sebagai Supergirl, sebagai Kara, Sasha ngasih portrayal Supergirl atau super karakter yang berbeda dari Henry Cavill. Tapi menurut gue walaupun beda, tetap bagus karena aktingnya kelihatan di film ini. Dan of course juga ada karakter-karakter lain, aktor-aktor lain yang muncul di sini. Gue nggak bisa terlalu bahas dalam ya, karena nanti terlalu spoiler. Tapi intinya the main actor, Barry Allen, dan juga supporting cast yang ada di film ini, gue acungin jempol banget. Karena aktingnya yang mantep banget, dan juga menurut gua emotional side of the movie jadi kelihatan jelas karakter development dari The Flash, dari Barry Allen sendiri. Kita tahu Barry Allen itu tadi gue bilang lebih suka bercanda dan mungkin gak terlalu serius ya di film-film sebelumnya. Tapi di sini dia dihadapin dengan sisi dia atau versi dia yang lebih muda, yang ngebuat dia ngerasa anjay, ternyata gue emang annoying ya. Dan di situ dia jadi ngerefleksi diri dia. Jadi ngelihat apakah gue harus merubah diri gue, dan apakah gue harus lebih mature dalam menghadapi permasalahan ataupun situasi ini. Dan kelihatan jelas dari awal pertama kita ngeliat Barry Allen di timeline kita, original ya, original Barry Allen, dan yang kita lihat di akhir itu beda banget. Di situ strong character development yang didapat dari Barry Allen, dan gue seneng banget bisa ngeliat itu. Ya mungkin akan ada kesempatan untuk Ezra Miller, kalau nggak salah sutradaranya si Andy Muschietti seneng banget ya sama Ezra Miller. Ya gimana pun nanti, gue berharap The Flash atau Barry Allen tetap punya sisi emosional dan sisi karakter development yang jelas, yang keren, dan gak cuma bercanda-bercanda aja. Tapi selain sisi emosional dari film ini, tentunya kalau kita nonton film superhero, kita pengen ngeliat actionnya. Adegan-adegan action di film ini seru dan engaging. Dari adegan kejar-kejaran yang nunjukin si Batman di bagian awal, terus adegan action waktu ngebebasin Supergirl, dan juga action di climax filmnya terasa seru. Basically berasa exciting gitu, kayak action-action yang ada di film DCEU sebelumnya. Dan juga gue seneng nih, konsep multiverse yang ada di film ini yang diintroduce untuk DCEU beda dan terasa fresh. Bahkan bisa dibilang ya gampang dimengerti juga gitu. Dan ada satu joke nih yang agak nyindir-nyindir dikit gitu, konsep multiverse-nya franchise lain, dan gue bahkan beberapa penonton juga ketawa gitu. Tapi well, to each of their own, dua-duanya punya konsep masing-masing, dan gue suka dua-duanya, dan makanya ngebuat gue tertarik untuk nge-explore konsep multiverse yang ada di DCEU, diintroduce di film The Flash ini. Dan tentunya karena ada multiverse, banyak dunia-dunia lain, banyak versi-versi karakter lain, kita bakal melihat banyak banget fan service yang ada di film ini. Dan fan service-nya juga berasa untuk fans DC sejati yang udah nge-immerse diri mereka ke universe-nya DC, multiverse-nya DC dari zaman dahulu, dari film-filmnya, seriesnya, comic books, dan of course fans berat dari DCEU yang emang baru ngikutin berapa tahun belakangan juga tetap dapet fan service-nya. Dan gue seneng gitu dengan apa yang mereka tunjukin. Tapi of course nih film gak perfect ya. Gue merasa ada beberapa hal yang agak ganjil gitu untuk film The Flash. Yang pertama, gue
merasa act pertama dari filmnya berasa kayak film superhero yang udah-udah. Isinya action dan juga diselipin banyak jokes. Jokesnya sebenarnya lucu, tapi ada beberapa momen di mana jokes lagi, dan jadi nggak membawa rasa ketegangan untuk beberapa adegan ini, terutama di act pertama ya. Tapi pas sudah masuk ke act 2, terus lanjut ke act 3, momen-momen emosionalnya lebih banyak, tapi tetap jokesnya ada. Again, gue nggak bilang jokesnya nggak lucu ya, jokesnya terlalu banyak aja. Selain itu, gue juga merasa kurang banyak momen untuk beberapa karakter ya, supporting characters yang let's say ngebuat kita care atau peduli sama karakternya. Oke, mungkin kita udah ngerti atau tahu tentang Batman Michael Keaton dari tahun 1989 di filmnya Tim Burton, 2 film pula. Tapi of course itu kan di film sebelumnya, gue merasa kurang momen si Michael Keaton sendiri itu nggak sebanyak yang menurut gue seharusnya. Jadi berasa kayak dia cuma ditempatin di situ untuk fan service aja, good fan service. Tapi gue merasa bisa lebih dieksplor lagi lebih dalam tentang karakternya. Selain itu, gue juga merasa ya kayak Supergirl gak mendapat momen-momen emosional tersendiri atau momen yang nunjukin karakternya dia ini siapa, karena dia munculnya bener-bener di bagian tengah dan gak terlalu dieksplor. That's why gue merasa beberapa hal yang terjadi terhadap karakter mereka itu gak memiliki emotional impact yang seharusnya gitu. Di saat mereka melakukan sesuatu mungkin berasa kayak keren, padahal gue merasa bisa lebih lagi dari itu kalau kita lebih invested sama karakternya, kalau momen-momennya lebih banyak. Dan yang satu ini menurut gue adalah komplain terbesar gue terhadap filmnya, yaitu CGI-nya yang jelek banget. Ya, gue bisa bilang ini CGI-nya bahkan lebih parah dari beberapa film superhero yang baru-baru ini udah tayang. Adegan-adegannya si Barry Allen lari di dalam Speed Force atau make Speed Force, terus juga adegan time travelnya, terus battlefield di climax di act ketiga yang walaupun fights-nya keren, gue merasa environment-nya gitu, areanya butek, gak berwarna, dan secara visual nggak eye-catching aja gitu, nggak menarik untuk dilihat. Dan yang paling parah menurut gue adalah beberapa CGI di muka-muka karakter itu bener-bener kayak lo pasti pernah ngeliat video-video YouTube yang nunjukin kayak boneka atau robot yang mukanya mirip atau bikin sepersis mungkin dengan manusia, tapi pas lo lihat ini bukan manusia gitu. Manusia gak seharusnya kayak gini kan, ada rasa anehnya. Itu kalau nggak salah disebut uncanny valley. Nah, ada banyak banget karakter-karakter yang momen-momen CGI-nya terasa uncanny valley banget. Gue kayak cringe aja gitu ngeliatnya, kayak aneh gitu. Kenapa bisa kayak gini? Dan bahkan gue dengar sih beberapa orang bilang atau beberapa reviews bilang ya CGI-nya mirip graphics video game. I'm sorry to say, graphics video game di zaman sekarang yang AAA gitu lebih bagus daripada CGI-nya The Flash. Sampai segitunya gue kurang setuju gitu. Jadi kayak gak sebanding, gak ekspresif, kaku, soulless, gak ada jiwanya gitu. Kayak cuma boneka doang yang ditunjukin. Dan yang terakhir dari gue untuk sisi negatifnya adalah, again gue bilang tadi, fanservice-nya banyak, tapi gak semuanya planned. Ada beberapa fanservice yang menurut gue terlalu on the nose banget, kayak terlalu maksa gitu ya. Mungkin yang gak terlalu spoiler ya, dari trailernya udah ada kayak si Michael Keaton sebagai Batman. Di situ gue merasa Michael Keaton ada di adegan-adegan itu untuk ngucapin lines yang dia ucapin di film-film Batman-nya dia, yang gue rasa kayak gak pas aja untuk adegan itu dan rasa maksa jadinya. Dan ada juga beberapa cameos yang mungkin necessary ya, tapi jadi agak gak ada jiwanya gitu, kayak sengaja dipaksa, bahkan gara-gara CGI yang kurang. Tapi ada juga cameo yang ngebuat gue bereaksi kayak, wah, ini deep cut banget buat mereka yang ngikutin DC. Overall, gue merasa The Flash tetap ya menjadi film terbaik DCEU selain The Suicide Squad. Mostly gara-gara emotional value, emotional impact yang ditunjukin
dari Barry Allen dan keluarganya, dan momen-momen yang fokus terhadap si The Flash ini sendiri. Dan gue tetap rekomen film ini untuk ditonton. Kalau kalian udah beli tiket, langsung lari ke bioskop kalian untuk nonton. Atau kalian yang belum beli tiket, langsung cepet-cepet nih, buruan pakai Speed Force kalian untuk beli tiketnya. Karena The Flash is still a good time, a good movie, a good popcorn movie yang exciting, yang akan bikin kalian seneng setelah nonton filmnya. Tapi buat lu pada yang udah nonton, gimana nih menurut kalian? Bagus atau enggak sih The Flash? Dan momen-momen apa, tanpa nge-spoiler banget ya, mungkin di keep it vague, momen mana yang bikin lu kayak, wah, atau hal apa yang menurut lu bikin film ini bagus, nih adalah inti bagusnya dari filmnya. Dan jangan lupa untuk nge-like videonya dan klik tombol subscribe kalau kalian belum subscribe ke channel ini. Dan gue juga mau ngasih ucapan thank you so much buat kalian yang terus nge-support channel ini untuk kita tetap keep on going ngebuat konten-konten yang keren untuk kalian. Thank you semuanya. My name is Isaac and see you next time. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my ass.